Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam teman-teman semua. Kembali lagi pada pelatihan ITEBS, Modeling and Structural Analysis with ITEBS. Di sini kita akan membahas mengenai prosedur sederhana menggunakan aplikasi ITEBS. Nah, ini merupakan tampilan awal dari ITEBS Ultimate 18.1. Di sini kita bisa create new model maupun open existing model atau membuka model yang kita buat sebelumnya, atau kita bisa gunakan model yang kita buka sebelumnya atau recent model. Misalnya kita create new model. Nah, di sini kita akan diberikan 3 pilihan untuk model initialization-nya. Kita bisa menggunakan default setting atau setting dari model yang telah kita buat maupun custom build-nya. Nah, di sini kita bisa ubah display unitnya atau untuk kesatuan yang akan kita gunakan itu ada US Customary, Metric SI maupun Metric MKS. Kemudian untuk style section database-nya biasanya kita gunakan ISC 14. Di sini kita bisa atur database baja yang akan kita gunakan pada perancangan bangunan tersebut. Kemudian untuk style design code-nya biasanya kita menggunakan ISC 360. Ini untuk SNI-nya sama dengan SNI 1729, atau kita bisa gunakan standar yang lainnya pada berbagai negara. Kemudian untuk concrete design code-nya kita bisa gunakan ACI 318 atau untuk SN-nya itu SNI 2847. Juga kita bisa pilih aturan untuk steel maupun konkret yang lainnya. Kemudian kita klik OK. Nah, ini merupakan quick template-nya. Untuk pengaturan grid-nya kita bisa menggunakan uniform grid setting atau untuk grid sederhana. Misalnya number of grid arah X-nya 4, kemudian arah Y 4, dan untuk spacing-nya 8 dan juga arah Y-nya 8. Atau kita bisa custom grid. Nah, untuk bangunan kompleks itu mau gak mau kita harus custom grid karena jarang sekali as yang sama gitu pada setiap kolom maupun baloknya. Nah, di sini kita ada grid sumbu X, kita bisa atur spacing-nya dan juga jumlah grid itu sendiri. Begitu pula pada grid sumbu Y. Kemudian kita juga bisa atur bubble size-nya atau ukuran bubble-nya pada A, B, C, D. Untuk lingkarannya kita bisa atur. Dan kita klik OK. Kemudian kita bisa atur story-nya. Nah, di sini number of story-nya 4, atau jumlah lantainya 4. Kemudian typical story height-nya 3 meter dan juga bottom story-nya 3 meter. Nah, ini untuk pengaturan story secara sederhana. Kemudian untuk custom story kita bisa setting berapa lantai yang akan kita bangun. Misalnya kita tambahkan menjadi 8 lantai, maka kita add story, existing story ini. Kita tambahkan jumlah story yang akan kita buat. Dan juga kita bisa atur dari warnanya, warna story pada pemodelan tersebut. Dan juga kita bisa pilih struktural object pada pilihan blank, grid, steel deck maupun yang lainnya, dan untuk biasanya yang digunakan itu grid only. Dan klik OK. Nah, ini merupakan tampilan awal pada saat kita telah men-setting grid itu sendiri. Nah, di sini kita bisa atur view yang akan kita gunakan, misalnya plan view dari plan base maupun story 8 atau lantai 8, dan juga kita bisa atur untuk arah elevation-nya
Kita gunakan A, B, maupun D maupun yang lainnya. Misalnya kita gunakan elevation view bagian A, atau juga kita bisa menambahkan window pada layar tersebut. Nah, sehingga kita bisa tambahkan view yang akan kita gunakan. Misalnya kita atur can view ya, story 1 seperti itu. Nah, setelah kita membuat grid, kita juga harus mendefine spesifikasi dari gedung yang akan kita gunakan, baik dari material, section, load case maupun yang lainnya. Untuk dari material, kita bisa define berbagai material, misalnya untuk tulangannya, kemudian dari mutu betonnya maupun yang lainnya. Misalnya kita define material untuk beton. Nah, ini kita tulis material name-nya, kemudian material tipenya, di sini kita pilih concrete, kemudian directional symmetry type-nya, pilih isotropic, kemudian untuk material display color-nya, pilih bebas, pilih mana sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita juga bisa atur spek dari material yang akan kita gunakan, baik dari material weight dan mass-nya. Bisa atur misalnya kita menggunakan beton dengan berat jenis sebesar 2400 kg per meter kubik. Kita juga bisa atur modulus elastisitasnya, Poisson rasionya, coefficient thermalnya maupun shear modulusnya. Dan juga kita bisa atur desain properti datanya. Misalnya kita menggunakan material beton FC frame 35 MPa, maka kita tulis di sini untuk concrete compressive strength-nya sebesar 35 MPa. Dan kita bisa atur advanced material property yang lainnya. Ya, material damping properties-nya maupun time dependent properties. Kemudian setelah kita atur material yang akan kita gunakan, kemudian klik OK. Kemudian kita bisa atur baja tulang yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan mutu baja RP 420 MPa. Material type-nya kita gunakan rebar. Kemudian seperti halnya tadi, kita bisa mengatur spesifikasi dari material yang akan kita gunakan. Kita bisa atur desain properti datanya untuk material baja FY 420 MPa. Itu minimum yield strength-nya 420, minimum tensile strength-nya 525, maupun spesifikasi yang lainnya. Kemudian setelah kita define material yang akan kita gunakan, kita klik OK. Dan selanjutnya kita lakukan define section properties, mulai dari frame section, atau balok dan juga kolom. Nah, misalnya di sini ada existing properties dari kolom dan juga balok 2540, 3050 dan juga kolom 50 kali 60, kolom 50 kali 70. Atau kita bisa menambahkan section yang akan kita gunakan. Kita klik add new properties. Dan di sini ada berbagai section shape-nya. Kita bisa menggunakan
konkrit rektangular, steel rod, steel plate, steel T, steel angel atau double angel maupun yang lainnya. Untuk shape-nya kita juga bisa menggunakan shape dari beton, rektangular, sirkular, T. Kemudian untuk steelnya ada IWF, channel, box, dan juga sirkular. Untuk define material yang general, kita bisa gunakan spesial, atau kita bisa gunakan steel composite. Ini untuk baja persegi terisi beton, kemudian untuk yang lingkarannya, kemudian untuk baja terlapis beton untuk yang persegi dan juga yang lingkaran. Dan setelah kita define materialnya, kita juga bisa atur dari properti dinamis itu sendiri, kemudian material yang akan kita gunakan. Misalnya ini untuk balok, kita menggunakan material beton 30 MPa. Untuk shape-nya konkrit persegi dengan H-nya 400 mm dan juga B-nya 250. Kemudian juga kita bisa modif property modifier-nya. Kita bisa atur berbagai stiffness modifier tersebut, baik dari cross section, shear area, atau area gesernya, baik dari sumbu 2 maupun sumbu 3. Kemudian kita bisa atur torsional konstannya maupun moment inersia yang akan kita gunakan. Misalnya untuk balok itu kita reduksi momen inersia 3-nya menjadi 0,7 dari skala aslinya. Oke. Dan untuk kolom juga sama. Kita bisa atur material yang akan kita gunakan, dimensinya maupun modifiernya. Nah, misalnya untuk kolom itu kita reduksi menjadi 0,7 baik dari momen inersia 22 maupun 33. Untuk reinforcement atau tulangannya kita bisa atur menggunakan tulangan kolom FB 120 MPa. Untuk confinement barnya atau sengkangnya juga sama MPa. Kita juga bisa atur tulangan memanjangnya, selimut betonnya berapa, banyak tulangannya berapa, dan juga diameter tulangan yang akan kita gunakan. Begitu pula pada sengkang yang akan kita gunakan. Sebenarnya di sini menggunakan 10 mm. Kemudian jarak sengkangnya juga kita bisa atur. Nah, kemudian kita juga bisa pilih untuk cek atau desain. Misalnya kita ingin mengecek bangunan tersebut, maka klik atau centang to be checked. Kemudian untuk desain maka to be design. Setelah kita atur, kita klik OK. Nah, kemudian setelah itu kita bisa define slab yang akan kita gunakan. Misalnya di sini menggunakan slab ketebalan 110. Beton yang akan kita gunakan, kemudian modeling type-nya biasanya membran atau shelving. Kita bisa atur sesuai yang akan kita gunakan untuk tipnya
sederhana slab, dan ketebalan slab yang akan kita gunakan. Dan klik OK. Selanjutnya kita define wall. Sini menggunakan dinding geser ketebalan 350. Kita bisa modif spesifikasi dari dinding geser yang akan kita gunakan. Di sini kita menggunakan materialnya beton mutu 35 MPa, untuk modeling type-nya Celtin dengan ketebalan 350. Oke. Nah, setelah kita define material maupun section, kita bisa langsung lakukan drawing, maupun kita bisa lakukan define pembebanan. Contohnya kita buat load patternnya. Di sini ada dead, live, wall, super dead load, angin X, angin Y. Misalnya kita tambahkan gempa, maka kita add new load, gempa X, seismic. Kita akan atur standar yang akan kita gunakan. Kemudian add new load. Kita bisa define arah dan juga eksentrisitasnya. Kemudian program calculated-nya ini bisa mengikuti dari sistem rangka yang akan kita gunakan. Misalnya untuk sistem rangka ganda, maka gunakan yang 0,75. Untuk sistem rangka pemikul momen khusus, gunakan 0,9. Nah, kita juga bisa atur seismic coefficient-nya dan juga faktor gempa yang akan kita define. Ini untuk respon modification-nya atau reduksinya menjadi 8, kemudian omega-nya 3, deflection amplification-nya atau CD-nya 5,5, kemudian I-nya 1. Ini tergantung dari sistem rangka yang akan kita gunakan. Kita klik OK. Untuk beban angin, kita bisa define wind speed-nya atau kecepatannya, exposure-nya, maupun yang lainnya. Kita klik OK, kemudian kita define mass source-nya. Nah, ini mass source-nya bisa kita atur penskalaannya. Untuk dead, wall, sama super dead load biasanya 1, dan untuk live biasanya 0,25. Oke. Kemudian kita bisa atur modal cache-nya. Menggunakan modal cache dari modal agent. Lalu kita tambahkan load cache-nya. Kita mau menambahkan, tinggal add new cache-nya, kita sesuaikan dengan load cache yang akan kita tambahkan. Ya, di sini ada linear static, response spectrum, time history, buckling, dan yang lainnya. Time history. Oke. Nah, bisa tambahkan three function yang akan kita gunakan, atau kita bisa atur scale faktornya. Oke.
Kemudian kita juga atur kombinasi pembebanannya. Di sini sudah ada kombinasi pembebanan existing sampai kombinasi 18 atau sampai kombinasi beban gempa, dan untuk beban angin itu sampai kombinasi 26. Ini mengikuti aturan dari beban terfaktor. Nah, di sini ada kombinasi 1, kita atur penskalaannya. Kemudian kombinasi 2 kita atur penskalaannya. Nah, ini kombinasi 2 atau kombinasi yang biasanya kita sering gunakan pada perhitungan struktur sederhana. Setelah kita define kombinasinya dan klik OK, sekarang kita mau tambahkan fungsi untuk analisis gempa. Di sini ada dua, ada respons spektrum maupun time history. Nah, untuk yang umum biasanya menggunakan respons spektrum. Kemudian kita bisa pilih aturan yang akan kita gunakan atau standar yang akan kita gunakan. Misalnya di sini menggunakan kurva atau grafik dari respons spektrum yang telah ada. Atau add function, kita bisa tambahkan respon spektrum yang akan kita gunakan pada analisis gempa bangunan tersebut. Oke, nah setelah kita define secara keseluruhan baik dari material, section, maupun pembebanan yang akan kita gunakan, kita bisa lakukan drawing bangunan akan kita modeling menggunakan tools-tools yang ada pada ITEBS itu sendiri. Penggunaan tools balok, kolom, balok anak, maupun bracing, atau juga drawing wall dan juga floor untuk yang persegi maupun quick drawing floor dan wall. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan membahas mengenai drawing dan juga analisa output dari ITEBS itu sendiri. Cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada video pembelajaran selanjutnya.